Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Jadi bagi orang yang salatnya belum khusyuk, pasti wa innaha lakabira. Wa innaha lakabira. Sungguh salat itu adalah berat. Illa alal khosyiin. Kecuali bagi orang yang dikhusyukkan. Kalau sudah dikhusyukkan, maka rasanya ringan. Ringan. Geraknya itu ringan, doanya itu ringan. Terangkat semua. Ya, bukan sedih. Terangkat semua. Subhanallah. Ini harus menjadi pengalaman kita. Jangan sampai kita ini ketika berdoa sebentar saja itu rasanya berat. Kita baca Al-Quran sebentar aja rasanya berat. Itu tandanya belum dua arah. Masih satu arah. Yang kita minta ya seperti surat Fatir tadi. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kalimat-kalimat yang baik itu terasa naik. Terasa naik. Yas'adu kalimut thayyib. Dari kata thayyib ini nyambung kepada doa kemarin. Doa i'tidal. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban. Mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa radhiyallahu. Dan kita tidak bisa thayyib sendiri. Kita harus minta bimbingan Allah agar bacaan doa kita thayyib, agar gerakan sholat kita thayyib, bacaan Al-Quran kita thayyib. Dan Allah menerima yang thayyib, menerima yang soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholiha. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, jembatannya, wasilanya adalah amal soleh. Amal soleh tadi terangkat. Kalimat thayyib juga terangkat. Yang kita minta itu terangkat. Terangkat. Lihat orang yang jatuh cinta, kekasihnya di Sidoarjo, kekasihnya ada di Jakarta. Kan jauh Sidoarjo dengan Jakarta. Tapi kalau ada cinta, itu berangkatnya itu seperti ringan dan terbang. Sekarang badan mengangkat jiwa dengan jiwa mengangkat badan, itu ringan mana? Gak paham. Kalau badan mengangkat jiwa itu berat. Ya Pak Parman, habis nonton TV, acaranya bagus, jiwanya masih kecantol TV, badannya berangkat ke masjid, berat enggak? Berat, itu badan mengangkat jiwa. Tapi kalau jiwa mengangkat badan seperti berangkat menuju kekasih. Jiwanya sudah nyampe sana, makanya badannya itu terasa ringan. Salat kita bagaimana? Salat kita itu masih badan mengangkat jiwa, belum jiwa mengangkat badan. Makanya terasa berat. Kalau jiwanya lari dulu, fafirru ilallah, maka badan itu rasanya ringan. Kita semakin mengiyakan bahwa jenazahnya orang soleh, kalau dipikul itu terasa ringan. Kenapa? Karena jiwanya sudah terbang menghadap kepada Allah. Sebaliknya, jenazahnya orang yang tidak soleh, jiwanya masih terikat dengan kesibukan dan cinta dunia. Rasanya berat dan tidak ingin kembali kepada Allah. Tidak ingin ini yang menjadikan berat, ingin dan cinta ini yang menjadikan ringan.
Sholat sekedar menggugurkan kewajiban, itu jiwanya tidak ingin. Cinta yang dipaksa oleh pilihan orang tuanya, itu berat karena jiwanya tidak ingin. Hidupkan rasa ingin, ingin, ingin. Apalagi cinta. Apalagi cinta. Minta lagi kepada Allah. Wal amalalladzi yuballighuni hubbak. Cintakan kepada amal yang mengantarkan kepada cintamu. Karena cinta itu menjadikan semuanya ringan. Orang yang jatuh cinta, korban waktu ringan. Korban tenaga ringan. Korban harta ringan. Korban jiwa raga ringan. Perhatikan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu perkataan jatuh cinta itu. Perkataan jatuh cinta. Cinta sehidup semati. Itu kata-katanya seperti itu. Sehidup semati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya orang itu kalau belum jatuh cinta sholat, disuruh sholat, berat. Orang itu kalau belum jatuh cinta sedekah, disuruh sedekah, berat. Orang itu kalau belum jatuh cinta majelis surga seperti ini, disuruh ngaji, berat. Milih ke lapangan, milih ke pasar, milih ke mall. Intinya adalah ingin dan sampai kepada jatuh cinta. Memang awalnya kita dipaksa sholat itu, dipaksa menjadi biasa, biasa menjadi rasa, rasa menjadi bahagia, bahagia terserah Anda. Dipaksa dulu, dipaksa. Kalau kita tidak memaksa, maka kita akan kecewa nanti. Masih ingat sebuah hadis, khuffatul jannatu bimakarihi wa khuffatun naru bisyahwat. Surga itu diliputi oleh sesuatu yang dibenci oleh syahwat. Sedangkan neraka itu diliputi oleh sesuatu yang disenangi oleh syahwat. Sholat khusyuk itu dibenci oleh nafsu. Ngaji seperti ini dibenci oleh nafsu, pasti milih lihat TV, buka HP, ngobrol, dan lain sebagainya. Asal-asalan dengan sholat yang sungguh-sungguh, nafsu itu pasti memilih yang asal-asalan. Bagaimana kita itu tidak bekerja, tapi uang banyak. Bagaimana kita itu tidak kerja keras, tapi sukses. Bagaimana kita itu tidak latihan tapi lombanya menang. Karpe dewe itu namanya. Makanya Allah agak pusing gawe dunia dewe wis. Silakan buat dunia sendiri, terus awakmu Tuhan sendiri, hambanya juga kamu sendiri. Jadi kita harus memerangi hawa nafsu. Wa innaha lakabirah. Sholat itu adalah perang akbar. Wa innaha lakabirah. Hijrah yang paling berat adalah hijrah sholat. Wa innaha lakabirah. Melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Wa innaha lakabirah. Berat. Tidak berat bagi illa alal khasiin, kecuali yang sudah dikhusyukkan. Bagi orang yang sudah dikhusyukkan, maka tidak menjadi berat. Coba sholat malam, sholat tahajud, itu kalau tidak dipaksa menjadi biasa, selamanya berat nggak? Berat. Sedekah 10.000, 5.000, kalau tidak dipaksa, itu semuanya menjadi berat. Wis lemu, mangane akeh. Akhirnya kelas berat ini. Ini kalau makanan berarti gandengannya turuan, kelas berat ini. Ya Allah.
nggak akan bisa menghadap kepada Allah. Yang bisa menghadap kepada Allah adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemarin sudah kita kaji, nafsu di dalam Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Nafsu amara, nafsu lawama, dan nafsul mutmainnah. Yang bisa kembali kepada Allah adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, untuk menjadi jiwa yang tenang harus mampu mengalahkan nafsu amarah, nafsu lawamah, kesenangan-kesenangan selain Allah. Lihat ini, nafsu amarah, nafsu lawamah, kemudian nafsu mutmainnah atau radhiyatam mardiyah. Untuk menjadi nafsu mutmainnah itu harus perang dulu. Perang melawan nafsu amarah. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu amarah. Apakah ada orang sholat nafsu amarah? Gerakannya terlalu cepat, kemudian takbir itu nyentak-nyentak, kemudian aminnya, amin. Itu fisiknya sholat, tapi jiwanya itu bergejolak. Itu penuh amarah itu. Panjenengan sebagai orang tua pernah enggak memaksa anak sholat? Ya anak itu sholat, tapi jiwanya marah, enggak mau itu. Panjenengan pernah enggak memaksa anak itu belajar? Masuk ke ruang belajar, tapi karena belajarnya itu terpaksa, apa yang dibaca enggak masuk sama sekali. Semoga paham. Sesuatu yang terpaksa itu walaupun membaca, tapi tidak masuk. Walaupun mendengar, tapi tidak masuk. Pak Fauzi, kok dengar-dengar kenapa? Mau marah? Biasa, sesama marah itu. Iya ini. Semua bacaan tidak akan masuk. Dinasehati juga tidak akan masuk. Orang marah itu. Ngeri, kita itu sering sholat tapi amaro bisu. Amaro bisu. Begitu. Inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Harus berlawanan ini. Kenapa banyak orang sholat tapi tidak mampu mencegah kekejian dan kemungkaran? Ya, karena sholatnya masih menggunakan nafsu amarah, belum menggunakan nafsul mutmainnah. Kalau sholatnya sudah nafsul mutmainnah, target inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Subhanallah, indah sekali. Untuk mencapai nafsul mutmainnah, gerakannya disuruh tumaknina. Akar katanya sama. Tumaknina dengan mutmainnah itu akar katanya sama. Fisik yang tumaknina akan menjadikan jiwa yang nafsul mutmainnah. Sedangkan jiwa yang amarah, fisik yang geraknya terlalu cepat, otomatis dalamnya itu juga lebih cepat. Panjenengan pernah marah enggak? Marah itu luarnya dulu baru dalamnya, apa dalamnya baru luarnya? Orang marah itu dalamnya yang marah, luarnya ikut. Ketika orang marah, jiwanya bergejolak, matanya ikut mendelik. Mulutnya, lesannya ikut berkata-kata yang tidak terkontrol. Telinganya sampai modot, kemudian matanya sampai merah. Itu kan gejolak dari dalam. Jadi yang disebut marah, dalamnya dulu yang marah, baru diikuti fisik. Pastinya dengan mengiyakan karena pengalaman. Mobil itu kalau ngebut, mobilnya yang ngebut, apa yang nyetir itu ngebut? Yang nyetir.
Jadi ketika orang sholatnya terlalu cepat gerakannya, berarti dalamnya itu lebih cepat itu. Dalamnya itu lebih cepat. Ketika kita punya nafsul mutmainnah, maka gerakannya itu tenang. Lihat orang itu kalau kata-katanya itu penuh hikmah, kemudian tenang, berarti dalamnya ya seperti itu. Antara zahir dan batin itu adalah sama. Ingat, tidak akan bisa menghadap kepada Allah kalau tidak ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Nah, kata irji'i ila rabbiki itu kan sama dengan naik. Ya Allah, matur suwun sangat atas kehadiran panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.